6. Saling memperlihatkan kesaktian. Beberapa waktu kemudian pada suatu hari berkatalah I Datok Ri Panggentungang, Lomo, coba engkau ke istana raja, panggil cucuku si Yusuf, sebab aku ingin mengajak dia pergi memancing. Kebetulan saat ini ikan pada keluar lapar dan enak dipancing di Danau Mawang. Maka berangkatlah I Lomo, menuju ke istana. Sesampainya di istana, disampaikanlah pesan I Datok kepada cucunya si Yusuf. Maka Yusuf berkata, sampaikan kepada kakekku, nanti lusa baru aku datang. Mendengar ucapan si Yusuf, maka I Lomo pun pulang. 2 hari kemudian, Yusuf pun datang ke rumah I Datok Ri Panggentungang. Maka ketiganya lalu berangkat ke Danau Mawang membawa pancing masing-masing. Begitu sampai, terus mereka memancing. Ketika waktu asar tiba, hujan rintik-rintik pun datang. Waktu itu I Datok ingin sekali merokok, tapi sayang tidak ada api. Di seberang sana nampak ada petani, akan tetapi baru saja ia matikan apinya. Maka I Datok lalu menggunakan ilmunya yang ajaib. Sebelah tangannya memegang gagang pancing, sedang yang sebelah menggulung tembakau rokoknya, kemudian ia seperti membakar gulungan rokok itu di air hujan yang sedang menitik di pinggir tudungnya. Dengan kekuasaan Tuhan, rokok itu pun terbakar, dan merokoklah I Datok tanpa mengajak I Lomo, Ri Antang dan Yusuf merokok. Melihat keajaiban itu, maka I Lomo tidak mau kalah. Ia pun menggunakan ilmunya yang ajaib. Ketika kilat menyinar sebentar, maka dibakarlah rokoknya I Lomo, di tengah sinaran kilat yang membeber. Lalu merokoklah I Lomo, dengan asyiknya tanpa mengajak si Yusuf. Karena ia tidak diajak merokok oleh I Datok dan I Lomo, maka Yusuf juga memperlihatkan keajaiban ilmunya. Ia letakkan tangkai pancingnya di pematang, kemudian ia turun ke danau sampai air danau itu kira-kira setinggi celana. Yusuf keluarkan rokoknya, ia pegang dan ia gulung rokok itu, lalu ia masukkan tangan yang memegang rokok itu ke air sampai ke pangkal ketiaknya, baru ia angkat kembali tangannya dan dengan kebesaran Tuhan rokok yang tadinya dibenamkan di air danau itu muncul di tangannya sudah menyala dan merokoklah si Yusuf dengan asyiknya, tanpa mengajak I Datok dan I Lomo. Tidak lama kemudian berkata si Datok kepada I Lomo dan Yusuf, mari kemari kita bicara bertiga. Ketiganya meletakkan tangkai pancingnya kemudian duduk berhadap-hadapan. Berkata seterusnya I Datok, aku minta kepadamu Yusuf supaya engkau berangkat ke tanah suci Mekah, menjajaki kebenaran semua ilmu yang kita miliki sekarang. Sebab guru kita hanya satu, tapi berbeda-beda hasilnya. Berkata pula I Datok, memang benar kata orang, bahwa asalnya ilmu memang dari Makassar, akan tetapi penilaian kebenarannya kita dapati di tanah suci. Bagaimana ilmu bisa tumbuh jika yang ditanam hanya biji? Sebenarnya kita harus tanam biji itu dengan wali. Pergilah engkau sampaikan ucapanku kepada imam yang 4 di Mekah yang mengandung pertanyaan sebagai berikut. Apakah barang yang ada kita adakan ataukah barang yang tidak ada kita adakan? Bila imam 4 mengatakan, bahwa barang yang ada kita adakan, maka kita pun bisa juga kerjakan. Bila mereka katakan, bahwa barang yang tidak ada yang kita adakan, maka tanyalah terus, bagaimana mengadakan barang itu. Adapun yang dimaksud oleh I Datok Imam 4 ialah 1. Imam Abu Hanafi bin Sabit, lahir di Basrah tahun 80 Hijriah bertepatan tahun 669 Masehi. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah bertepatan tahun 713 Masehi. 3. Imam Asafi lahir di Palestina tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Masehi. 4. Imam Hambali lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, meninggal dunia tahun 241 Hijriah. Sudah itu mereka bertiga pun pulang ke rumahnya masing-masing. 7. Meminang Putri Raja Gowa. Pada suatu hari, Yusuf teringat akan ucapan Putri Raja Gowa pertama Siti Daeng Nisanga, yang menyatakan niatnya untuk menjadi istri Yusuf. Karena pikirannya selalu terganggu, maka Yusuf pergilah ke rumah Gallarang Mangasa. Berkatalah Yusuf kepada Gallarang, aku datang sekarang ini menghadap Daengta, gelar untuk Gallarang Mangasa Pen, aku mohon kiranya Daengta bersedia pergi menghadap Raja Gowa. Tolong sampaikan ke hadapan Raja Gowa, bahwa aku ini jatuh hati kepada putrinya, Siti Daeng Nisanga,
hal ini terpaksa aku beberkan, supaya kelak aku tidak berat di hari kemudian. Mendengar ucapan Yusuf, berkatalah Galarang Mangasa, baiklah kalau begitu. Keesokan harinya Galarang Mangasa bersama Galarang Tombolo pergilah menghadap Raja Gowa di istana. Setelah diterima oleh Raja, berkatalah Galarang Mangasa, anakku Yusuf minta perantaraan kami menyampaikan ke hadapan Tuanku Raja, bahwa ia jatuh hati pada putri Tuanku, Siti Daeng Nisanga. Mendengar kata-kata itu, Raja pun menundukkan kepalanya, termenung dan tafakur. Ketika Raja angkat kembali mukanya, berkatalah ia kepada Galarang Mangasa, semua kata-kata si Yusuf bukan suatu masalah besar bagiku. Tetapi perlu diingat, bahwa, yang disebut hamba budak ia tetap hamba sahaya. Yang disebut karaeng, bangsawan ia tetap karaeng, bangsawan. Demikian keterangan saya kepada Daengta. Dari istana Raja Gowa, kedua Galarang yang diutus tadi menemui Yusuf di rumah kediamannya. Ketika ia dengar ucapan Raja Gowa seperti yang disampaikan oleh Galarang Mangasa, berkatalah Yusuf. Kalau begitu sudah bukan salahku. Juga dengan sendirinya aku sudah bebas dari siksaan di hari kiamat sehubungan dengan ucapan putrinya Raja Gowa padaku. Beberapa hari kemudian, nampak Yusuf seorang diri berjalan menuju istana Raja. Di situ ia sudah dapati Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo sedang menghadap Raja. Mereka duduk menghadap Raja sampai masuk waktu lohor. Barulah mereka pulang. Ketika Yusuf dan kedua Galarang itu turun lewat tangga istana, Sapana, bahasa Makassar, dan tiba di anak tangga terbawah, berkatalah Yusuf sambil menengok kepada Galarang Mangasa dan Tombolo, Haji Daengta, dengarkanlah sumpahku, sambil menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali, Yusuf berkata lagi, menjadi saksilah Daengta berdua, bahwa kuharamkan menginjak kembali tanah Gowa sebelum aku jadi Sofi. Dari halaman istana, Yusuf berjalan menuju kampung baru. Selang beberapa hari kemudian, pada suatu hari ketika Raja Gowa dihadap oleh rakyat di istana, berkatalah kepada Galarang Mangasa yang ikut juga menghadap, kenapa sudah beberapa hari ini Yusuf tidak muncul di istana. Dijawab oleh Galarang Mangasa, bahwa kemungkinan karena ditolak pinangannya terhadap putri Raja. Mendengar ucapan itu, Raja pun minta kepada Galarang Mangasa supaya membuka lontarak. Maka, lontarak, dimaksud dibaca yang berbunyi sebagai berikut. Ada 3 macam yang mengangkat derajat seseorang. Pertama karena ia orang berilmu. Kedua karena ia kaya. Ketiga karena ia berani. Mendengar bunyi, lontarak, yang dibaca tadi, berkatalah Raja Gowa kepada Galarang Mangasa, di mana si Yusuf sekarang? Dijawab, bahwa ia sekarang berdiam di kampung baru. Maka Raja suruh panggil Yusuf sambil berkata, pergilah Daengta suruh panggil si Yusuf kemari karena akan kunikahkan dia dengan putriku Siti Daeng Nisanga. Setelah suruhan Galarang Mangasa menghadap pada Yusuf, berkatalah Yusuf, sampaikan kepada Daengta, bahwa bukankah aku bersumpah tidak akan menginjak buminya Gowa kembali, bila aku belum menjadi Sofi. Setelah 2-3 kali Yusuf dipanggil oleh Raja Gowa, akan tetapi ia tidak datang, maka berkatalah Raja Gowa, bawalah anakmu, maksudnya putri Raja Siti Daeng Nisanga, ke kampung baru dan nikahkanlah dia dengan Yusuf. Setelah titah itu keluar, maka putri Raja yang sudah menjadi gadis cantik jelita itu dibawalah dan di sana ia dinikahkan dengan kekasihnya Yusuf. 8. Ke Tanah Suci Mekah. Beberapa waktu lamanya sesudah Yusuf menikah dengan Siti Daeng Nisanga, putri Raja Gowa, bergegaslah Yusuf untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sebelumnya ia suruh antar istrinya Siti Daeng Nisanga kembali ke istana. Ia hanya turut mengantar setengah jalan, kemudian kembali lagi ke tempat kediamannya di kampung baru. Setelah semua persiapan rampung, saat dan hari yang ia senangi telah tiba, maka Yusuf bersama Ilomo, Riantang mulai berlayar meninggalkan pelabuhan kampung baru. Genap 7 hari 7 malam perahu itu mengarungi lautan, terjadilah suatu peristiwa di kapal itu. Peristiwanya adalah, bahwa pada hari itu jurumudi kapal meminjam sebilah pisau dari juru batu untuk dipakai memotong kuku. Tiba-tiba tanpa sengaja pisau tersebut terlepas dari tangan jurumudi dan jatuh ke laut dalam. Mendengar bahwa pisau miliknya jatuh ke laut, marahlah juru batu kepada jurumudi. Keduanya bertengkar dan hendak berkelahi.
Maka perahu pun oleng karena haluannya tidak tetap, kemudi tidak terkendali lagi oleh jurumudi yang sedang bertengkar dengan juru batu. Karena haluan perahu itu tidak menetap, maka datanglah Yusuf menanyakan hal itu kepada jurumudi, apa sebabnya terjadi pertengkaran. Setelah mendengar kisah jurumudi bertanyalah Yusuf kepada para penumpang, siapa gerangan yang membawa sepotong ikan kering. Mendengar permintaan itu, bangkitlah seorang di antara penumpang lalu menyerahkan sepotong ikan kering seperti yang diminta oleh Yusuf. Ikan itu adalah jenis ande-ande. Yusuf panggil juru batu, lalu ia serahkan ikan kering itu kepadanya sambil berkata, buanglah ikan itu tepat di tempat pisaumu jatuh ke air, yaitu di belakang tempat kemudi. Juru batu mengambil ikan kering tadi dari tangan Yusuf, kemudian pergi ke tempat pisaunya jatuh ke air, lepas dari tangan jurumudi. Sebelum diserahkan kepada juru batu, mulut ikan kering itu ditiup sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua penumpang dan awak kapal berkumpul menyaksikan apa yang akan terjadi. Dengan kodrat ilahi, tidak lama kemudian muncullah seekor ikan di atas permukaan air laut membawa serta pisau yang jatuh tadi, maka segeralah jurumudi mengambil pisau itu, kemudian diserahkan kepada juru batu. Para penumpang dan awak kapal pada heran melihat peristiwa yang baru saja terjadi di depan matanya. Di antara mereka ada yang berkata kepada Yusuf, "Hai, Yusuf, buat apa lagi tuanku pergi ke Mekah sebab ilmu tuanku sudah cukup padat. Lebih baik balik saja kembali ke Goa," berkatalah Yusuf, "tidak begitu. Kesempurnaan ilmu berada di tanah suci Mekah, sebab itu harus meneruskan perjalanan ini." Maka perahu itu pun berlayar terus ke barat sampai ke Jayakarta dan dari sana dengan lain perahu menuju Ceylon, kemudian dengan naik kapal berlayar menuju Jeddah. 9. Hal-hal gaib. Beberapa hari kemudian dalam pelayaran menuju Jeddah, berkatalah kapten kapal itu kepada Ilomo, "Hei, Lomo, saya lihat Yusuf itu mungkin mempunyai ilmu-ilmu gaib." Menjawablah Ilomo, "Benar, memang dia memakai ilmu gaib." Sejak hari itu kapten dan sejumlah penumpang kapal agak benci terhadap Yusuf yang dianggapnya mempunyai ilmu gaib. Keadaan itu diketahui oleh Yusuf. Pada suatu hari, setelah ia yakin betul akan kebenaran dugaannya, ia datangi kapten kapal dan berkata, "Hei, kapten, apa sebabnya kelihatan engkau marah dan benci padaku?" Kapten diam dan Yusuf pun tidak berkata lagi. Setelah tiba waktu asyar, maka berzikirlah Yusuf. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapal itu pun miring ke kanan, sampai air laut masuk ke dalam kapal. Melihat kejadian itu, maka kapten dan seluruh awak dan penumpang kapal pada takut dan menggigil karena air laut sudah masuk ke badan kapal. Maka berlarilah kapten kapal itu menjumpai Yusuf yang sedang berzikir. Kapten kapal mencium lutut Yusuf sambil berkata, "Hai, Yusuf, maafkan aku bersalah kepada Tuanta." Mendengar ucapan kapten kapal yang minta maaf, Yusuf pun menarik lagi ratipnya ke kiri, barulah kapal yang miring ke kanan tadinya kembali seperti biasa dan air tumpah kembali ke dalam laut. Kemudian berkatalah Yusuf kepada kapten kapal yang masih bersimpuh dekatnya, "Jangan engkau minta maaf padaku, minta ampunlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa." Kapten kapal mengangguk, kemudian berdiri kembali dan nampak ia sangat malu mendengar ucapan Yusuf dan Ilomo. Kemudian daripada itu, kapal itu tiba di suatu tempat tidak jauh dari sebuah pulau tempat orang-orang yang pergi haji selalu singgah. Kira-kira 3 hari lagi pelayaran, maka kapal itu sampai ke pantai. Yusuf duduk tafakur, kemudian ia jumpai kapten seraya berkata, "Hai kapten, tidak usah engkau marah dan selalu benci padaku. Saya akan tinggalkan kapalmu ini." Ketika ia sembahyang lohor, pada saat Yusuf mengangkat kedua belah tangannya mengucapkan, "Allahu Akbar," pada saat ia membuang takbir, maka Yusuf meninggal dunia sementara dalam menunaikan ibadah sembahyang lohor. Gemparlah di kapal itu pada berlari ingin menyaksikan Yusuf yang baru saja meninggal dunia. Mufakatlah mereka dengan kapten untuk memandikan jenazah almarhum Yusuf, kemudian dikafani, lalu dibuang ke laut seperti kebiasaan di kapal jika ada orang meninggal dunia dalam pelayaran, sesudah disembahyangi. Pada waktu itu angin bertiup sangat kencangnya. Baru setelah jenazah Yusuf yang dibuang ke laut menghilang tenggelam dengan 2 buah batang besi yang diikatkan, satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya, maka angin pun mulai reda.
Akan tetapi suatu kejadian yang aneh terjadi, bahwa kapal itu 3 hari 3 malam tidak bisa bergerak dari tempatnya semula. Sesudah Ilomo, Ri Antang mendoa barulah angin bertiup dari buritan, maka kapal itu mulailah berlayar menuju ke pulau tadi. Ketika kapal mendekati pulau dimaksud, kapten kapal itu berkata kepada semua penumpang, lebih baik kita mampir dulu ke pulau itu untuk istirahat sambil mengambil air minum bekal dalam pelayaran nanti. Semua penumpang setuju, maka jangkar diturunkan. Dengan menumpang sebuah sekoci sampan, kapten kapal bersama Ilomo, dan 8 orang matros sawi, serta 20 orang calon haji turun ke darat. Ketika sekoci hampir tiba ke pantai, semua isi sampan itu pada ribut, karena melihat sebatang besi terapung dekat sekoci, bentuknya sama betul dengan salah satu besi yang digantung pada jenazah Yusuf ketika dibuang ke laut. Semua menyaksikan dan heran melihat kejadian itu. Kapten kapal bersama Ilomo, turunlah dari sekoci, kemudian berjalan ke darat. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba muncul Yusuf datang dari depan berselubung kain di kepalanya. Ketika Yusuf tiba di depan kapten kapal dan Ilomo, Yusuf memberi salam, "Assalamualaikum," sambil berkata, "Sudah lama kalian aku tunggu di pulau ini baru kalian datang." Baik kapten kapal maupun Ilomo, serta para pengiringnya pada heran melihat kejadian yang luar biasa itu. Mereka pada berkata, betul-betul Yusuf ini seorang wali. Atas petunjuk Yusuf, maka kapten kapal dan kawan-kawan mendapatkan sebuah sumur, mereka semua mandi. Sesudah mandi berkatalah kapten kapal itu kepada Yusuf dan Ilomo, lebih baik saya ke kapal saja lebih dahulu, kalau kalian masih mau tinggal istirahat di pulau ini. Saya akan tunggu di kapal. Tapi jangan lewat dari jam 5 sore, sebab saya perlu segera berlayar. Maka tinggallah Ilomo, bersama 2 orang calon haji dan Yusuf. 10. Berjumpa dengan Nabi Hilaire. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang orang tua memberi salam dan berkata, "Assalamualaikum, hai cucuku Yusuf, engkau mau kemana?" Menjawablah Yusuf yang bingung karena tidak mengenal orang tua itu, bahwa ia akan ke tanah suci Mekah mencari ilmu dan amal. Berkatalah orang tua itu, "Hai cucuku Yusuf, tidak usah kamu ke sana, nanti akulah yang akan berikan engkau amal dan ilmu yang dicari itu." Mendengar ucapan orang tua itu, semua pada diam. Di dalam hati mereka mengatakan, tentu orang tua itu seorang wali. Sejenak kemudian berkatalah Yusuf, "Manalah itu amal yang kakek hendak berikan padaku?" Berkatalah orang tua itu, "Nanti sebentar kan kuberikan pada cucuku. Tapi sekarang ini aku sedang mengantuk. 7 hari lamanya saya tidak tidur. Aku ingin memejamkan mata untuk tidur biar sebentar saja. Tapi saya minta engkau berempat duduk merentangkan kakinya ke depan merapat, kemudian aku tidur di atasnya." Berkatalah Yusuf, "Baiklah kakek." Maka keempatnya duduk dan melancangkan kakinya berhimpitan. Orang tua itu minta supaya Yusuf yang duduk di kepalanya dan minta supaya jangan ada yang pergi sebelum ia bangun. Sudah beberapa jam lamanya orang tua itu belum juga bangun. Padahal waktu sudah hampir jam 5 sore, saat perjanjian mereka dengan kapten kapal. Tepat pukul 5 sore berkatalah Ilomo, kepada kedua calon haji temannya tadi, "Bagaimanalah pikiranmu sekarang, sebab waktu sudah pukul 5 sore. Sudah tiba saatnya kita turun ke kapal, jangan sampai kita ditinggal oleh kapten." Maka sepakatlah mereka bertiga Ilomo, dan kedua temannya, meletakkan badan orang tua itu ke tanah, kemudian mereka bertiga berjalan menuju ke kapal, tinggal Yusuf seorang diri memangku kepala orang tua itu yang belum juga bangun. Hari sudah malam, tapi orang tua itu belum bangun. Malah sampai pagi keesokan harinya belum juga ia bangun. Tiba-tiba pada pagi hari itu orang tua itu meninggal dunia. Maka bingunglah Yusuf menghadapi peristiwa itu. Mendoalah Yusuf sambil menutup matanya, sebab mayat orang tua itu sudah mulai membengkak. 3 hari 3 malam mulailah berbau membusuk. Sampai hari ke-7, mayat itu mulai berulat sebesar kelingking. Malah ulat-ulat besar itu meloncat-loncat ke muka Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan duduk memangku kepala mayat itu sambil mengucapkan kata-kata, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Tiba-tiba Yusuf mendengar orang bersin, maka ia pun membuka matanya yang dari tadi selalu dipejamkan.
Ia melihat tubuh orang tua itu utuh kembali seperti semula dan tetap hidup. Orang tua itu malah bangun sambil berkata, "Oh, cucuku Yusuf, akulah ini Nabi Hilaire, lebih baik cucuku tidak usah meneruskan perjalanannya ke Tanah Suci." Menjawablah Yusuf, "Bagaimanapun saya akan teruskan juga perjalanan ke Tanah Suci, sebab sudah kuniatkan dari semula untuk mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah." Berkata pula orang tua itu, "Apalagi yang engkau cari di Tanah Suci? Sudah cukup padat ilmu yang kamu miliki sekarang. Kamulah orang yang disebut, orang yang selamat dunia dan akhirat." Yusuf pun menjawab, "Sekalipun demikian, saya mohon kepada kakek berikanlah berkat padaku." Orang tua itu menyuruh Yusuf membuka mulutnya, kemudian orang tua itu meludahi mulut Yusuf sambil berkata, "Sudah cukuplah ini ilmumu semua." Maka Yusuf bertanya kepada orang tua itu, "Bagaimanalah saya perbuat sekarang? Karena sudah 7 hari lamanya saya ditinggal kapal di sini, padahal dari semula saya hajatkan untuk pergi ke Mekah." Maka berkatalah orang tua itu, "Sekarang pergilah engkau, niscaya engkau dapat menyusul kapal itu." Maka Tuanta, Yusuf minta diri pada orang tua itu, kemudian berangkat pergi. Baru 1-2 langkah ke depan, Yusuf menoleh ke belakang, ternyata orang tua itu sudah menghilang. Maka berhentilah Yusuf duduk memejamkan matanya dan mendoa sambil mengingat sejurus akan kapal yang pernah ditumpanginya. Begitu ia buka matanya tiba-tiba Yusuf sudah ada memegang tali temali kapal yang pernah ia tumpangi. Kapten kapal yang melihat Yusuf sudah ada kembali di atas kapal sangat tercengang mengingat akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa yang diwujudkan atas diri Yusuf. Maka kapal itu pun berlayar terus. Kira-kira pada jarak kurang lebih 7 hari 7 malam pelayaran sebelum sampai ke Jeddah, tiba-tiba angin pun reda. Sunyi senyap, ombak sedikit pun tidak beriak. Kapal dengan sendirinya tidak bisa bergerak maju. Sebab itu terpaksa kapal itu membuang sauh menunggu datangnya angin baik yang memungkinkan pelayaran itu diteruskan. Bersambung.